kalau tidak salah tiap Ramadan itu malam Ramadan itu Jibril datang pada Rasulullah saling membaca Al-Quran. Jadi bergantian saling menyimak. Dan itu yang kemudian menginisiasi dan menginspirasi kita untuk darusan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Pemirsa podcast Tren Anur yang berbahagia, bertemu lagi dalam kegiatan sesi podcast Tren untuk yang kesekian kalinya. Dan alhamdulillah podcast Tren Anur mengundang narasumber yang sebenarnya tayang di awal, tapi karena ada sesuatu akhirnya harus kita ambil gambar lagi. Beliau adalah Ustadz Muhammad Sabik, betul Muhammad Sabik, yang sebenarnya nama aslinya Khairul Azim, Muhammad Ustadz Muhammad Khairul Azim. Beliau selama ini aktif di MUI Kecamatan Wonase, kemudian juga sebagai pengurus di MBC NU Kecamatan Wonase. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas beberapa hal yang selama ini sering kita dengar, ada kubu atau teman atau sahabat sebelah yang seringkali sedikit-sedikit amalan kita dianggap bid'ah. Misal karena memang berangkat dari cara berpikir mereka yang berbeda dengan kita, akhirnya apapun yang tidak diajarkan oleh Nabi, maka itu dianggap bid'ah. Selama itu tidak menyinggung atau tidak sifatnya tidak menyerang kita, ya fine-fine saja sebenarnya. Tapi kemudian memberi label bahwa bid'ah itu bid'ah dolalah, nah wa kullu dolalatin finnar. Berarti kan mayoritas di Indonesia ini umat Islam ini kayaknya sudah didaftarkan jadi penduduk neraka. Nah, ini yang perlu diluruskan. Akhirnya kemudian biar masyarakat paham kenapa kok jadi seperti itu. Kemudian kita juga tidak perlu khawatir tentang klaim-klaim mereka yang bisa dikatakan meresahkan di kalangan umat Islam di Indonesia. Untuk selanjutnya kami persilakan Ustadz Sabik. Enggak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du, Ustadz Munir yang saya hormati, para pemirsa An-Nur Podcast Tren yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, memang berbicara mengenai hal-hal yang sifatnya amaliyah. Betul. Amaliyah yang hakikatnya itu furu'iyah. Hanya bukan amaliyah prinsip. Tapi itu kemudian jadi masalah karena dipermasalahkan. Yang sebenarnya tidak bermasalah. Iya, sebenarnya tidak ada masalah. Ya, ibaratnya kalau saya sering mengumpamakan itu, orang buta disuruh mengenali gajah. Masih pegang belalainya sudah menyimpulkan, oh gajah itu seperti ular. Jadi kemana-mana dia berkoar-koar, gajah itu seperti ular. Dengan penuh keyakinan bahwa yang tidak seperti itu berarti bukan gajah. Nah, orang yang mohon maaf menilai kita salah, lalu kemudian menganggap itu bid'ah dan seterusnya. Ya, saya berpikir positif, barangkali mereka belum atau istilahnya tidak konfirmasi ke kita, menyimpulkan apa yang mereka lihat kok seperti itu, sementara yang mereka pahami selama ini, ilmu yang mereka dapatkan selama ini kok tidak seperti itu. Lalu menyimpulkan bahwa yang tidak seperti itu salah. Konsep berpikir seperti ini kan sebenarnya tidak tepat.
Ya. Jadi ketika kita mengetahui sesuatu yang itu bertentangan dengan apa yang kita pahami selama ini, jangan keburu kemudian disimpulkan bahwa itu salah. Ya. Sebelum kita memastikan dan mengkonfirmasi, cross check bagaimana sebenarnya yang kita lihat itu. Ya. Gitu loh. Jadi termasuk di dalam masalah amalia-amalia kita yang dianggap bid'ah, dianggap Kalau prinsip kita kan, contoh beginilah, apalagi ini juga kata jenengan tadi, cara pemikirannya berbeda. Iya. Misalnya begini, pemahaman mengenai hadis dhaif, pengamalan hadis dhaif kan tidak sama. Mengamalkan hadis yang dhaif. Mengamalkan hadis dhaif itu kan mereka menganggap hadis dhaif ya tidak boleh diamalkan dalam aspek apapun, tidak boleh ya. Amalia untuk hukum, untuk amal, untuk motivasi ibadah tetap tidak boleh. Nah, bagi ulama kita, selagi itu untuk fadhailul a'mal, untuk memotivasi umat agar semangat beribadah, tidak masalah, gitu loh. Yang penting bukan untuk dasar hukum, untuk hukum yang sifatnya akidah atau sifatnya hukum prinsip. Nah, kalau hanya untuk menyemangati umat ya tidak masalah kan begitu. Nah, dari sini saja sudah jelas tidak akan ketemu, gitu loh. Ya. Istilahnya kalau orang Jawa itu rujak sentul, siji ngalor, siji ngidul. Jadi tidak akan ketemu. Akan ketemu. Kita boleh mengamalkan hadis dhaif, kan di ada persyaratannya, asalkan tidak terlalu dhaif. Nah, akan tidak terlalu dhaif, itu tidak ada masalah. Yang penting untuk prinsip-prinsip, bukan untuk prinsip ibadah, tapi untuk menambah semangat ibadah saja. Nah, itu akhirnya menjadikan apa yang kita anggap itu sudah benar, lalu dianggap mereka itu salah. Kan begitu. Kalau salah saja tidak masalah, tapi kemudian dihukumi harus menyebut sesat. Sesat itu adalah selalu identik dengan neraka gitu. Itu kemudian kan sedikit menyinggung gitu. Jadi kan akhirnya begini juga lah. Kalau kita saklek ya bahwa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar, kan tidak semua yang bid'ah itu mesti salah, kan begitu, Ge? Tidak semua yang bid'ah itu mesti salah atau mesti kemudian sesat yang kemudian nanti arahnya kepada neraka. Contoh nyata saja apa yang tidak dilakukan oleh Rasulullah, tapi kemudian itu disepakati ulama. Kalau prinsipnya hanya sekedar tidak pernah dilakukan Rasulullah lalu salah, terlalu dangkal itu kan terlalu naif gitu, terlalu dangkal, terlalu naif, terlalu simple mengambil kesimpulan gitu loh. Contoh, ya saya pernah contohkan itu tarawih 20 rakaat itu kan tidak ada di zaman Rasulullah. Tidak ada di zaman Rasulullah. Rasulullah itu tarawih, ya istilahnya bukan tarawih sih, waktu itu tidak ada istilah qiyamul lail kan begitu. Terus juga beliau melaksanakan sendiri hanya beberapa malam kan begitu. Nah, kemudian setelah itu tidak melakukan lagi, terus nanti di menjelang akhir Ramadan melakukan lagi. Intinya tidak ada tarawih sebulan penuh, apalagi berjamaah. Nah, tapi sekarang semua umat Islam dari golongan apapun melakukan itu. Melakukan itu. Nah, ini kan satu bukti nyata. Ini yang sebenarnya bid'ah sing salah iku sing ndi kan begitu ya. Itu loh. Nyata-nyata itu bid'ah, nyata-nyata itu bid'ah. Itu loh. Jadi akhirnya terus lagi ada contoh saya pernah baca itu sholat sunnah itu kan ya sudah pernah contohkan oleh Rasulullah, misalnya sholat duha, sholat tahajud, sholat witir dan lain sebagainya. Tapi ulama-ulama top ya di zaman itu, misalnya Imam Bukhari, satu contoh Imam Bukhari, siapa yang meragukan keulamaan beliau? Beliau itu punya kebiasaan setiap menulis hadis itu sholat sunnah 2 rakaat. Setiap nulis hadis sholat sunnah 2 rakaat. Kalau yang beliau tulis itu sekitar 7.000 sekian. Berarti itu 7.000. Berarti kali 7.000 kali 2, 14.000. Nah, sekitar itu. Loh, pertanyaannya, sholat yang dilakukan beliau setiap menulis hadis itu sholat apa? Oke lah, niatnya sholat mutlak. Tapi ketika itu dilakukan setiap beliau menulis hadis, apakah itu ada sunnahnya, ada aturannya, ada tuntunan dari Rasulullah kan begitu. Imam mazhab Maliki, Imam Malik itu sholat sampai 800 rakaat tiap malam.
Iya. Nah, itu meniru siapa beliau? Iya, iya, Kan begitu gitu. iya. Nah, ini nyata, amalan nyata yang dilakukan oleh ulama-ulama yang luar biasa itu. Dan itu jelas tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah. Iya. Imam Ahmad bin Hambal 300 rakaat per malam. Ya, Nabi tidak pernah begitu. Nabi tidak pernah begitu. Sahabat pun tidak pernah begitu. Iya. Kan begitu gitu. Jadi memang ya kembali pada bid'ah itu apa sih sebenarnya kan gitu ya. Bid'ah betul. itu apa gitu lah. Jadi bid'ah itu adalah sesuatu amalan yang memang tidak dilakukan oleh Rasulullah dan tidak ada dalil syar'i yang sifatnya umum atau khusus. Kalaupun tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah tapi itu ada dalil secara umum, bukan termasuk bid'ah. Kan seperti itu, bukan termasuk bid'ah. Jadi tidak serta-merta setiap yang tidak dilakukan Nabi lalu itu bid'ah. Ya, seperti itu. Bagus, Ustaz. Terkait dengan bulan Ramadan ini ada beberapa hal yang menurut mereka salah. Pertama, lagi-lagi karena tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah. Saya kasih contoh. Pertama, imsak. Jadi biasanya 1:30 atau jam 2 itu kan sudah pengumuman di masjid-masjid imsak. Nah, itu menurut mereka ya tidak pernah diajarkan oleh Rasul. Kalau tidak diajarkan oleh Rasul berarti bid'ah dan seterusnya. Yang kedua, kultum. Kultum itu dipermasalahkan. Karena di zaman Nabi lagi-lagi tidak pernah ada kultum. Bahkan mereka mengatakan kultum itu kuliah terserah antum. Nah, itu ya. Kemudian yang ketiga, ziarah kubur. Ziarah kubur yang menjelang Ramadan atau nanti ketika mau mau Idul Fitri ya. Makanya ketika mau Ramadan atau menjelang Idul Fitri banyak kan yang bahkan kemudian ngecat kuburan. Ini biasanya hal yang seperti itu bagi mereka itu adalah tidak pernah diajarkan oleh Rasul dan itu kemudian sesat. Yang keempat, membangunkan sahur. Membangunkan sahur sampai patrol dan sebagainya itu menurut mereka juga salah. Yang kelima, itu misalkan peringatan nuzulul Quran itu tidak pernah dilakukan oleh Nabi. Jadi ini salah satu contoh saja, Ustadz. Nah, ketika ini kemudian dibombardir di media sosial, akhirnya kemudian masyarakat kok seperti ini. Nah, yang agak susah itu ketika menghadapkan antara begini. Anda mengikuti ulama atau mengikuti Nabi? Nah, apakah perbandingan ketika sudah ada dalil seperti ini, ikut ulama atau ikut Nabi? Nuzulul Quran dilaksanakan oleh para ulama, peringatan-peringatan. Nabi tidak pernah. Nah, bagaimana kemudian Ustadz menyikapi hal yang semacam ini? Mungkin bisa misalkan kayak imsak, kultum dan sebagainya itu sedikit dikupas gitu, Ustadz. Gini ya sebenarnya, kalau saya memahami, kita harus bisa membedakan antara ibadah dengan adah. Ibadah dengan adah, tradisi. Membangunkan sahur, mengingatkan imsak, itu bukan ibadah, tradisi. Kalau sudah tradisi, tidak masuk dalam konsep pembahasan agama. Gitu. Apalagi sampai kenapa kok dibahas itu, tradisi kok dibahas itu? Apa salahnya di dalam tradisi itu kan gitu? Apalagi kalau niatnya kita itu misalnya mengingatkan imsak itu kan niatnya untuk apa istilahnya tawasobil hak kan begitu ya? Malah dapat pahala. Tapi sekali lagi bahwa praktek seperti itu bukan ibadah. Sama dengan gini, sewu. Kalau kita Jumatan di tradisi kita kan Bilal itu kan mengingatkan apa itu? Itu bukan ibadah, tidak pernah dipermasalahkan kan? Mana ada tuntunan Nabi? Itu kan ibadah. Sama dengan mohon maaf. Sekarang lucu. Saya sering mendengar kalau di masjid-masjid di kota-kota, pokoknya masjid-masjid yang umum, bukan dari kalangan NU, itu tidak ada ansitu wasma'u seperti itu. Tapi begini. Apa istilahnya, pengurus masjid atau takmir itu mengumumkan para jamaah, nah kan gitu ya, mengumumkan nanti tolong ketika khotib berkhutbah, tolong didengarkan. Itu kan tidak beda dengan ansitu wasma'u tadi. Betul.
Kalau yang seperti itu boleh, yang ansih kosong kok enggak boleh? Apa mungkin gara-gara Alat berbahasa Arab itu ibadah. Nanti jadi ingat orang haji ya di Arab ketemu orang Arab dikira itu dongo titik amin padahal tidak ngomong. Di pasar orang-orang kok diamini semua dikira gara-gara berbahasa Arab. Jadi artinya kita harus bisa membedakan itu tradisi atau bagian dari ajaran agama. Kalau tradisi apa yang perlu dipermasalahkan? Tidak ada. Bahkan mungkin gitu, tradisi apa namanya Josonjol lah sebenarnya nanti salah semua. Halal bihalal. Tapi kan begini, ada prinsip pokok yang itu menjadi dasar ulama mengajarkan atau membiasakan masyarakat seperti itu. Ini yang terpenting. Contoh tadi ziarah kubur menjelang Ramadan atau nanti pada Idul Fitri. Dari aspek keagamaan, ulama itu ingin mengajarkan kita tentang apa ya istilahnya? Apa istilahnya itu? Bakti kita kepada orang tua itu tidak ada batas waktu. Gitu loh. Bagian dari kan misalnya gini ya, ada apa ini hadis atau apa kurang tahu saya. Ketika menjelang Ramadan kita saling bermaaf-maafan kan terus juga menjalin hubungan dengan yang sudah mendahului kita. Ini kan ajaran yang luar biasa sebenarnya. Bahwa prinsip dasarnya adalah ziarah kubur itu dianjurkan. Itu prinsip pokoknya. Persoalan kapan dilaksanakan, momentumnya apa, kan tidak ada batasan di situ. Berarti apa gara-gara kita kreasinya terlalu kreatif atau gimana gitu ya? Nah, kita kreatif, kita ini kreatif gitu loh. Artinya kreatif itu asal gak nabrak wis gak apa-apa gitu loh. Itu yang bahkan ada yang mengatakan kultum itu bid'ahnya orang Indonesia. Berarti ini Indonesia katanya. Disangkut pautkan dengan bid'ah itu apa gitu loh. Ya kalau kita ya mohon maaf kalau kita lihat ada istilahnya jamaah tabligh ya. Itu kan berusaha meniru persis cara Rasulullah berdakwah. Nah, sementara yang mengkritisi kita itu biasanya bukan Islam jamaah tabligh itu bukan. Dari kelompok lain. Kalau memang yang persis seperti Rasulullah itu digambarkan oleh jamaah tabligh, mereka juga tidak meniru jamaah tabligh kok. Sama. Padahal sama-sama memperdulikan ya. Rasulullah itu kalau berdakwah katanya duduk melingkar. Nah, mereka juga ada panggungnya, ada mimbarnya, ada meja kursinya. Dan itu Rasulullah tidak begitu. Paling pakai mic ya. Kan jadi jadi berlebihan gitu loh, berlebihan. Semua disangkut pautkan dengan ibadah dengan tadi itu. Apa tadi itu? Adah dengan apa satunya? Ibadah itu. Nah, kita tidak bisa membedakan. Mereka tidak bisa membedakan. Jadi sebenarnya kreasi yang dilakukan oleh umat Islam itu senyampang tidak ada yang berbenturan gitu ya. Persoalan masalahnya misalnya kayak darusan seperti ini. Ya, mungkin kalau malam ya memang kan harusnya bukan salah darusannya kan. Mungkin speaker yang kemudian mengganggu orang istirahat dan sebagainya. Itu yang jadi masalah. Tapi jangan kemudian menyalahkan darusan itu bid'ah dan seterusnya. Nabi tidak pernah darusan bareng. Tapi memang ada hadis kalau tidak salah. Setiap Ramadan itu malam Ramadan itu Jibril datang pada Rasulullah saling membaca Al-Quran. Jadi bergantian saling menyimak. Dan itu yang kemudian menginisiasi dan menginspirasi kita untuk darusan. Jadi apa yang termasuk seperti halal bihalal sebenarnya kan persoalan silaturahim ya. Formatnya, kemasannya mau dibuat apa saja kan begitu ya. Jadi akhirnya kita kok jadi ribet semua gitu ya. Karena mereka tidak bisa membedakan antara ibadah dengan adah gitu. Itu yang. Baik Ustadz. Kemudian bagaimana kemudian kita apa namanya ya mengcounter atau seperti apa? Betul. Iya, memang kita ini apa ya? Saya jadi ingat siapa? Pak Hasyim Muzadi, almarhum almaghfurlah Ki Haji Hasyim Muzadi itu santri pondok itu kan menggambarkan kita secara umum itu kan konsepnya santri pondok. Itu ilmunya, jangan ditanya sih kalau keilmuannya. Tapi kita tidak punya konsep marketing yang bagus. Lah mereka sebaliknya konsep marketingnya mapan bagus,
padahal gak ono ilmu nih. Gitu loh. Ilmunya ya itu diulek-ulek kayak gitu. Ya. Modalnya cuma itu, cuma diuter-uter. Jadi Nggih. bid'ah itu jadi Itu. jadi apa Diulek-ulek namanya? itu terus senjatanya itu. Ya, kata beliau kan gitu. Kita ini santri pondokan, waduh, masya Allah. Kalau penguasaan keilmuan agamanya, enggak bisa dibantah itu. Cuma ya tadi itu memang kelemahan kita, harus kita akui konsep marketingnya. Itu loh. Nah, ini yang menjadi PR kita bersama. Makanya saya pernah katakan seperti podcast trend seperti ini adalah media yang luar biasa, manfaatnya luar biasa. Katakanlah ini bid'ah. Enggak apa-apa, budaya. Rasulullah enggak pernah ngaji begini. Pakai kamera enggak ada. Nah, biar di sini bid'ah tapi ya asalkan ini manfaatnya luar biasa. Nah, itu yang memang harusnya menjadi PR kita. Oke. Ini Ustadz, apa namanya? Tentang itu tadi apa namanya? Bagaimana kemudian teori misalkan begini. Mereka itu saya tidak tahu apakah mereka dikatakan bermadzhab atau tidak. Karena sebenarnya kalau kita lihat sebenarnya kajiannya itu selalu sedikit-sedikit dalil. Dalilnya mana? Ketika Islam itu adalah dalil, Islam itu ada hujah. Ketika tidak ada hujah, tidak ada dalil, maka apapun itu tidak bisa dibenarkan. Dalilnya mana itu? Bagaimana menurut Ustaz? Jadi mereka kan memang tidak mau bermazhab ya, tidak mau bermazhab karena memang ya kita harusnya kan langsung mengambil dari sumber hukum aslinya yaitu Al-Quran dan hadis. Atau mereka memang tidak ada metode tentang ijma qiyas apa seperti itu mungkin? Ada sebenarnya, cuma mungkin apa ya? Ya tadi itu mereka tidak mau mengambil begitu saja pendapat dari para ulama karena apa ya? Dianggap itu tidak sesuai dengan konsep asal pokok dari Al-Quran dan hadis. Padahal kalau saya sering mengupamakan begini loh. Kalau ada orang mau masak lodeh terus dikasih santan, nah, wis ini untuk masak lodeh. Itu yang ngerti santan paham betul santan itu ya dari kelapa. Ya kan begitu ya. Sudah bentuk cairan santan itu sudah dimanfaatkan untuk jadi jangan lodeh dan jadi. Ada juga yang tidak percaya. Loh, saya butuh santan dari kelapa. Loh, ini loh dari kelapa ini. Tinggal saya pakai. Enggak, saya mau ingin nyari santan sendiri. Ya sudah, silakan naik ke pohon kelapa, cari santan di sana sampai mulai ujung daun sampai akarnya, cari santan di sana. Misalnya di dalam buah kelapa buka itu, ada enggak santannya? Tapi semua orang tahu, sih ngerti bahwa santan, cairan santan itu dari kelapa itu. Tapi kalau kita langsung dapatkan di situ kan enggak ada. Nah, inilah maka kemudian ulama para ahli ijtihad, para mujtahid itu berusaha untuk istimbatul hukmi dari sumber pokok asalnya Quran dan hadis. Nah, ketika hasil produknya itu berbeda dengan bukan dalam arti berbeda, tapi memang itu turunannya konsep breakdown dari sumber pokoknya Quran dan hadis. Kalau sama lah, kenapa sih dipikir ya sudah tinggal ambil kalau sama. Ini kan cari yang tidak sama gitu loh. Karena menjawab problematika umat yang semakin beragam. Dan Quran sudah tidak turun lagi, hanya Nabi sudah wafat. Jarak kita dengan beliau jauh. Nah, ini terus ada, kalau kita bicara tanggung jawab keilmuan, mas'uliyatul ilmi, tanggung jawab keilmuan. Kita kalau di dalam dunia kampus, di dalam intelektual itu, sebuah karya ilmiah disebut ilmiah ketika di dalamnya ada metodologi yang bisa dipertanggungjawabkan, kemudian ada referensi yang mereka tampilkan di situ. Sebagus apapun sebuah karya ilmiah, yang luar biasa lah pokoknya. Tapi tidak ada referensi sama sekali, tidak menggunakan metodologi sama sekali, dia akan diakui sebagai karya ilmiah. Akan dibuang itu, sampah itu. Kan begitu. Nah, referensi itu adalah mas'uliyatul hukmi, bahwa saya berpendapat begini, itu acuannya siapa? Oh, ternyata dulu ada
ulama seperti ini, bilangnya begini, dawuhnya begini. Oh ini saya cocok dengan beliau, saya ambil, kemudian kan begitu. Iya. Kan di skripsi, tesis, apalagi disertasi kan Iya. begitu semua. Iya. Di jurnal-jurnal ilmiah semua begitu. Mencantumkan. Bukan karena menunjukkan kita tidak mampu kok niru pendapatnya wong. Justru disitulah letak ilmiahnya Iya. karya kita. Betul. Berarti ada pertanggungjawaban hierarki keilmuan. Iya. Gitu loh. Iya. Sebab memang sanad itu sangat penting. Sanad itu sangat penting. Iya. Karena memang ya kita tahu dari mana gitu loh. Iya. Kalau langsung kepada Rasulullah loh, jarak kita dengan Rasulullah ribuan tahun. Iya. Jangankan ketemu Rasulullah, ketemu sahabat aja enggak, ketemu tabi'in aja enggak, tabi'in aja enggak. Ya. Lah, dari mana kita tahunya kalau itu begitu? Ya. Jadi memang hierarki keilmuan itu sangat-sangat penting. Tidak boleh langsung meloncat, itu tidak boleh. Kalau dalam hadis itu kalau maktu atau mauquf itu kan tidak bisa dijadikan sumber hukum, tidak bisa diamalkan. Ghairu ma'mulin bihi. Karena apa? Karena dia meloncat gitu loh. Ini bukan pendapat Nabi tapi pendapat sahabat, atau ini pendapat tabi'in. Ya. Namanya jadi hadis maqtu atau mauquf. Kalau mauquf masih bisa diamalkan dalam kasus tertentu, tapi kalau maqtu tidak bisa. Meskipun sahih hadisnya. Meskipun sahih. Kalau pendapat tabi'in itu maqtu nih. Kalau pendapat sahabat itu mauquf hadisnya. Itu walaupun sahih itu tidak bisa jadikan karena ini pendapat atau istilahnya analisis atau apa ya? Ya namanya pendapat kan, pendapat. Jadi bukan disandarkan pada Rasulullah. Kalau pada Rasulullah namanya marfu. Itu bisa dijadikan sumber hukum. Nah, itu menunjukkan betapa pentingnya sanad. Nah, ulama yang kita tiru itu bukan kaleng-kaleng gitu lah. Oh, itu satu. Yang kedua, kalau mereka memang anti mazhab, saya tanya, mazhab itu apa sih? Paham enggak mereka dengan mazhab? Mereka ketika jenengan tadi bilang, ketika mereka menjelaskan sesuatu, mereka kadang mengutip pendapatnya Ibnu Taimiyah. Syekh Albani. Syekh Nasiruddin Al-Albani atau Syekh Utsaimin atau Bin Baz. Itu. Loh, itu kan berarti secara sadar tidak sadar dia sudah bermadhab kepada beliau-beliau. Oke. Ya, gitu kan? Sudah bermadhab pada beliau-beliau. Persoalan apa? Kita mungkin taklid, mungkin iyalah, mungkin ada ya karena memang tingkat kemampuan umat kan beda. Betul. Jangankan kita, di zaman Rasulullah pun para sahabat itu tingkat kemampuan pemahaman agamanya tidak sama. Iya. Makanya Nabi pernah bilang begini, yang sekarang hadir di sini yang dengar dawuh saya, dengar hadis saya, tolong sampaikan kepada yang tidak hadir saat ini. Sebab bisa jadi yang tidak hadir lebih paham daripada yang hadir. Kan begitu, lebih paham. Jadi sahabat pun yang hidup sezaman dengan Rasulullah ketemu beliau setiap hari itu belum tentu bisa menguasai, memahami agama. Makanya perlu tanya kepada yang kan begitu. Iya, ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Jadi itu sebenarnya yang jadi kita kadang-kadang ya tadilah kita contoh skripsi loh. Bagusnya kayak apa, enggak menyantumkan referensi dari pendapat guru profesor ini atau dari buku ini begini. Pasti ditolak. Dan yang jenengan tadi sampaikan itu adalah khazanah keilmuan yang ada di pesantren. Nah, itu yang kita pelajari setiap hari di pesantren. Dan kebanyakan ustadz-ustadz mereka minhum itu rata-rata bukan alumni pondok pesantren yang ada di Indonesia. Yang khazanah keilmuannya tidak sekaya kita. Tidak sekaya kita. Karena mereka sendiri membatasi diri. Kita kan kalau dalam konsep Ahlussunnah wal Jamaah Nabiyah kan mengikuti salah satu 4 mazhab. Bukan satu. 4 mazhab. Nah, itu kan berarti khazanah kita sudah kaya. Dari Imam Syafi'i ada, Imam Hanafi ada dan seterusnya dan seterusnya. Nah, seperti itu kan yang mungkin tidak disadari bahwa apa yang kita lakukan itu ilmiah, sangat ilmiah karena pertanggungjawaban keilmuannya jelas, sanad keilmuannya jelas. Bisa dipertanggungjawab. Persoalan produk yang tidak sama, ya namanya ijtihad. Dan ini lagi kebanyakan memang dari kita ya kita di dunia pesantren itu
kadangkala kan tidak perlu dalil kan? Tidak perlu dalil. Tidak perlu dalil. Betul. Ya, tapi kalau mereka sedikit dalilnya begini, halaman ini, juz ini, begitu. Jadi seakan-akan mereka lebih mantep gitu loh. Kita kayak ada dalilnya. Iya, sekarang katakanlah kita kalau udah baca perwali lah gitu ya, perwali tentang apa. Tidak mungkin wali kota atau DPRD lah ya, ini kemudian membuat satu peraturan yang bertentangan dengan atas, yang lebih atas. Tidak mungkin. Walaupun di situ tidak disebutkan undang-undang dasar, Pancasila, kan tidak ada di situ. Ya pasti ini sudah pasti tidak akan mungkin bertentangan dengan undang-undang di atasnya, peraturan hukum di atasnya. Dan itu atau kan, misalkan begini, bisa jadi kiai adalah manusia, kan bisa jadi salah. Bisa, betul. Terus gimana? Apakah mereka tidak pernah salah? Ya. Kan sama. Kalau kita dianggap mungkin salah, mereka juga mungkin salah. Karena itu jangan langsung menvonis, menghakimi mereka benar kita salah. Kan begitu. Jadi sebenarnya itu mereka memiliki pendapat yang berbeda beda lah istilahnya. Kalau di Al-Qur'an lana a'maluna wa lakum a'malukum kan gitu. Tapi yang tidak kita bisa terima adalah kemudian justifikasi terhadap amaliyah kita yang sesat, khurafat. Karena kita kan kalau tradisi kita itu apa namanya suka yang klinik gitu. Kemarin tadi saya dengar cerita tetangga saya itu ngomong ke istri saya bahwa kalau kates pohon pepaya itu pengennya bisa buah, enggak kalau kembang terus rontok gitu ya, itu katanya diikat, jadi batangnya itu pohonnya diikat sama tali rumput ilalang apa namanya, rumput ilalang itu. Itu katanya itu nanti bisa berbuah, enggak rontok. Dan alhamdulillah dipraktekkan memang betul beliaunya itu sambil baca bismillah ya Allah, melalui ini mudah-mudahan pepaya saya bisa berbuah. Dan alhamdulillah berhasil. Nah, waktu ngikat, ini ada orang tamu tetangga sebelah. Apa Bu Ibu Bu gitu ya? Enggak, Pak. Syirik gitu, Bu. Aduh. Allah. Iya. Nah, gini inilah yang nah, Nah, karena memang klaim itu ketika sudah dikatakan syirik, itu kan besar. Syirik kalau zulmun azim kan begitu. Kan gawat ya. Dosa satu-satunya enggak terampuni kan. Betul ya, dosa besar yang lain bisa diampuni. Innallaha la yaghfiru ayyusyraka bihi. Enggak mungkin diampuni, tapi yang lain wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Masih mungkin. Dosa besar banyak, tapi satu yang enggak akan terampuni itu kan wong divonis syirik itu kan. Iya. Dia sendiri tidak mau kan gitu loh ya. Makanya langsung dia omongin syirik gitu. Lah beliau yang diomong gitu ya wong awam, jadi tidak bisa membantah. Seandainya ke saya ngomong gini, Pak, zaman saya ke sini tadi kok bisa nyampe sini naik apa? Naik sepeda motor. Syirik sebenarnya. Betul. Yang buat saya nyampe sini bukan sepeda motor. Allah. Gitu loh. Digendong sama Allah sampai. Mau saya gitu kan kok gak ngomong ke saya gitu. Saya enggak tahu. Iya. Nah, seperti ini loh. Jadi kan ya Allah. Orang sekarang mohon maaf HP itu ini kalau bilang syirik bisa jadi syirik ini kalau kan begitu. Orang punya ketergantungan luar biasa dengan HP. Nah, kan jadi ya Allah. Itulah yang jadi masalah. Iya, betul. Baik Ustaz. Saling klaim itu. Ya, baik Ustaz. Alhamdulillah sudah banyak kita ngobrol tentang apa namanya tradisi yang sebenarnya tidak masalah, silakan dilakukan saja. Misalkan ada yang bilang begini ya sudahlah, biarkan. Iya. Kita sebenarnya menerima sebuah perbedaan, tapi sebenarnya yang tidak kita terima itu adalah kita klaim bahwa ini begini. Bahkan sampai membuat apa namanya kita diklaim sebagai ahlul bid'ah, bid'ah dan ujungnya adalah neraka. Syirik lagi tadi. Jadi kita tidak perlu apa namanya peduli dengan kita, lakukan saja. Jika memang ulama kita tidak apa namanya tidak melarang, lakukan saja dan yakinilah bahwa ulama itu sanadnya nyambung jelas kepada Rasulullah. Terima kasih pemirsa, setengah jam kita sudah bersama Ustaz Sabik, banyak hal yang bisa kita terima, ilmu yang bisa bermanfaat untuk kita. Terima kasih atas kehadiran. Mohon maaf juga dari kami apabila ada hal yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.